Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triana Salsabila dengan NIM A2512210, Program Studi Pendidikan Kimia kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kinetika Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi reaksi orde 1 berurutan. Jadi, reaksi orde 1 berurutan adalah reaksi kimia di mana satu zat berubah menjadi zat lain melalui satu atau lebih tahapan dengan laju reaksi yang mengikuti hukum laju orde 1 pada setiap tahapan. Secara umum, reaksi ini bisa dipresentasikan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini merupakan reaksi berurutan, di mana reaksi A menjadi B, kemudian B menjadi C, di mana A menjadi B ini pada konstanta laju 1, kemudian B menjadi C pada konstanta laju 2. Nah, ini dinamakan reaksi berurutan, artinya dari A menjadi B menjadi C itu berurutan. Jadi, suatu susunan reaksi disebut sebagai berurutan bila salah satu produk dari reaksi pertama mengalami reaksi lebih lanjut pada reaksi yang kedua. Selanjutnya, laju perubahan konsentrasi A, yaitu D dikali konsentrasi A per dt sama dengan min K1 dikali konsentrasi A, di mana nilai min dari min K1 itu didapatkan karena A berupa reaktan, sehingga apabila menjadi B itu akan berkurang. Nah, kemudian dari persamaan tersebut kita pindah ruas jadi D kali konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min K1 dt. Nah, lalu kita integralkan, di mana untuk ruas kiri ini terhadap konsentrasi A dan untuk ruas kanannya terhadap T, sehingga diperoleh ln konsentrasi A dikurang ln konsentrasi A0 sama dengan min K1T. Nah, lalu kita pindah ruaskan untuk mencari ln konsentrasi A-nya, yaitu ln konsentrasi A sama dengan min K1T ditambah ln konsentrasi A0. Jadi apabila kita antilenkan akan menjadi konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan persamaan rumus dari konsentrasi A, yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T. Selanjutnya yaitu laju perubahan konsentrasi B. Dapat kita lihat yaitu D konsentrasi B per dt sama dengan K1 konsentrasi A dikurang K2 konsentrasi B. Apabila kita pindah ruaskan akan menjadi D konsentrasi B per dt dikurang K1 konsentrasi A dikurang K2 konsentrasi B sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kemudian kita masukkan konsentrasi A yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga menjadi D konsentrasi B per dt dikurang K1 konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T dikurang K2 konsentrasi B sama dengan 0. Nah, selanjutnya substitusi dengan konsentrasi B dengan U dikali E pangkat min KT, di mana konsentrasi B ini merupakan pemisalan, sehingga diperoleh D konsentrasi B per dt sama dengan E pangkat min K2T dikali DU per dt dikurang U dikali K2 dikali E pangkat min K2T. Karena D konsentrasi B per dt sudah didapatkan, maka kita substitusikan dengan D konsentrasi B per dt kurang min K1 dikali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T dikurang K2 konsentrasi B, sehingga menjadi E pangkat min K2T dikali DU per dt dikurang U kali K2 dikali E pangkat min K2T dikurang K1 konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T ditambah K2 konsentrasi B sama dengan 0. Nah, selanjutnya konsentrasi B ini tadi substitusikan dengan konsentrasi B sama dengan U kali E pangkat min K2T yang kita anggap pemisalan tadi. Kita substitusikan sehingga hasilnya akan menjadi E pangkat min K2T dikali DU per dt dikurang U kali K2 kali E pangkat min K2T dikurang K1 konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T ditambah U kali K2 di E pangkat min K2T sama dengan 0. Nah, sehingga apabila kita kumpulkan hasilnya dapat disederhanakan menjadi E pangkat min K2T kali DU per dt dikurang K1 dikali konsentrasi A0
dikali E pangkat min K1T sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan tadi dapat kita peroleh pada gambar ini, yaitu du per dt sama dengan K1 konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1 tambah K2 dikali T. Kita pindah ruaskan dt, didapatkan itu du sama dengan K1 kali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1 tambah K2 dikali T kali dt. Lalu selanjutnya kita integralkan sehingga diperoleh U sama dengan K1 per min K1 tambah K2 dikali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1 tambah K2 dikali T ditambah C. Selanjutnya pada gambar yang di bawah ini, dari persamaan yang kita misalkan tadi, yaitu konsentrasi B sama dengan U kali E pangkat min K2T, apabila disubstitusikan dengan nilai U, akan menjadi konsentrasi B sama dengan K1 per min K1 tambah K2 dikali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T ditambah C dikali E pangkat min K2T. Selanjutnya pada saat T sama dengan 0, kemudian konsentrasi B sama dengan konsentrasi B0 sama dengan 0, maka konsentrasi B0 yaitu sama dengan K1 per min K1 ditambah K2 dikali konsentrasi A0 ditambah C sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas untuk mencari C, sehingga diperoleh C sama dengan K1 per min K1 ditambah K2 dikali konsentrasi A0. Setelah itu nilai C yang diperoleh disubstitusikan ke konsentrasi B, sehingga konsentrasi B sama dengan K1 per min K1 tambah K2 dikali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T dikurang K1 per min K1 ditambah K2 dikali konsentrasi A0 kali E pangkat min K2T, atau dapat disederhanakan menjadi konsentrasi B sama dengan K1 per min K1 tambah K2 dikali konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T dikurang E pangkat min K2T. Jadi itulah persamaan dari konsentrasi B. Kemudian laju perubahan konsentrasi C didapatkan, yaitu D konsentrasi C per dt sama dengan K2 konsentrasi B, di mana konsentrasi C dapat ditentukan dari persamaan, yaitu dengan konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi A ditambah konsentrasi B ditambah konsentrasi C, di mana jika dicari adalah konsentrasi C, berarti persamaannya yaitu sama dengan konsentrasi A0 dikurang konsentrasi A dikurang konsentrasi B. Sehingga untuk mencari konsentrasi C, didapatkan konsentrasi C lalu disubstitusikan persamaan A dan B sehingga menjadi konsentrasi C sama dengan konsentrasi A0 dikurang konsentrasi A0 dikali E pangkat min K1T dikali K1 per min K1 tambah K2 dikali konsentrasi A0 dikali E min K1T ditambah C kali E pangkat min K2T. Selanjutnya, konsentrasi A0 kita keluarkan sehingga menjadi konsentrasi C sama dengan konsentrasi A0 dikali 1 dikurang E pangkat min K1T dikurang K1 dikali E min K1T per K2 dikurang K1 ditambah K1E pangkat min K2T per K2 dikurang K1. Kita keluarkan E pangkat min K2T-nya sehingga persamaannya menjadi konsentrasi C sama dengan konsentrasi A0 dikali 1 dikurang E pangkat min K1T dikurang 1 tambah K1 per K2 kurang K1 ditambah K1 per K2 kurang K1 dikali E pangkat min K2T. Kemudian kita menyamakan penyebutnya sehingga diperoleh persamaannya menjadi konsentrasi C sama dengan konsentrasi A0 dikali 1 dikurang E pangkat min K1T ditambah K2 per K2 kurang K1 ditambah K1 K1 per K2 dikurang K1 dikali E pangkat min K2T. Selanjutnya kita kumpulkan persamaan sehingga diperoleh konsentrasi C dikurang konsentrasi A0 dikali 1 dikurang K2 kali E pangkat min K1T per K2 dikurang K1 ditambah K1 dikali E pangkat min K2 kali T per K2 dikurang K1. Sehingga dapat diperoleh persamaan dari konsentrasi C-nya yaitu sama dengan konsentrasi A0 dikali 1 ditambah K1 dikali E pangkat min K2T ditambah K2 dikali E pangkat min K1T per K2 kurang K1.
Baik, kita masuk di contoh soal. Nah, pada contoh soal kali ini yaitu A tambah B menjadi C dengan reaksi orde pertama yaitu K sama dengan 0,01 S pangkat min 1 dengan diketahui konsentrasi awalnya adalah 1 molar, konsentrasi awal B-nya yaitu 2 molar dengan waktu 15 second. Yang ditanyakan yaitu berapakah konsentrasi C pada waktu T. Nah, karena ini adalah reaksi orde pertama, jadi kita dapat menuliskan persamaan lajunya yaitu D konsentrasi C per dt sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi B. Kemudian mengintegrasikan kedua sisi terhadap waktu sehingga diperoleh integral konsentrasi C dt sama dengan integral K konsentrasi A konsentrasi B dt. Sehingga dapat diperoleh hasil dari integralnya yaitu konsentrasi C sama dengan integral konsentrasi A kali konsentrasi B dt. Nah, kemudian kita ganti nilai-nilai yang diberikan sehingga diperoleh konsentrasi C sama dengan integral 1 molar untuk konsentrasi A dikali 2 molar untuk konsentrasi B, D kali T sama dengan konsentrasi A. Sehingga dimasukkan nilainya yaitu menjadi 1 molar dikali 2 molar dikali 0,01 detik pangkat min 1 dikali 15 detik dengan hasil yaitu 0,30. Jadi konsentrasi C pada waktu T yaitu 0,30 molar. Baik, itu tadi pemaparan materi dan contoh soal mengenai reaksi orde 1 berurutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.